Ada air di daun talas. Cakep. Ada juga pohon lontar. Cakep. Jangan jadi anak pemalas. Cakep. Yuk kita belajar. Agar belajarnya nggak males-malesan, ada Kak Evan hadir nih di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Kak Evan di sini akan nemenin kamu dan sekaligus akan membahas soal PTS tema 7 untuk kamu yang kelas 6. Di dalam video ini, Kak Evan akan membahas 35 soal yang terdiri dari materi PPKN dan bahasa Indonesia. Tapi di video pertama ini, Kak Evan akan membahas dari nomor 1 sampai nomor 18 materi PPKN. Nah, seperti biasa, sebelum ke pembahasan, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu agar kita belajar bersama. Atau bagi yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nggak usah malu ya, nanti Kak Evan pasti akan jawab. Oke, Langsung saja yuk, ini dia pembahasan soalnya. Soal pertama, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan contoh nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila titik-titik-titik. A. Sila kedua, B. Sila ke-1, C. Sila ketiga, D. Sila keempat. Adik-adik, di sini terdapat kata kunci yaitu hidup rukun sesama umat beragama. Nah, ketika berhubungan dengan agama dan Tuhan Yang Maha Esa, itu berarti berhubungan juga dengan sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi jawabannya ada di pilihan B, yaitu sila ke-1. Kemudian nomor 2, di bawah ini nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yang benar kecuali titik-titik-titik. Adik-adik, yang ditanyakan adalah nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila. Tetapi di sini kecuali. Yang A, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ini jelas betul sesuai dengan sila kedua. Kemudian pilihan B, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Ini juga betul ya, sesuai dengan sila kedua. Lalu pilihan C, mengembangkan sikap semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini jelas sangat bertentangan dengan sila kedua. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Lanjut lagi di soal nomor 3 dan 4. Nomor 3, di bawah ini contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila sendiri berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang sesuai dengan sila keempat berarti berhubungan dengan musyawarah, yaitu ada di pilihan A, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nomor 4, budaya gotong royong adalah cerminan Pancasila, terutama sila titik-titik-titik. Adik-adik diingat ya, untuk
Budaya gotong royong ini mencerminkan sila ketiga yang ada di pilihan B. Berikutnya di soal nomor 5 dan 6. Nomor 5, setiap keputusan yang diambil dalam keputusan bersama yang dilakukan dengan musyawarah harus titik-titik-titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 5 ini, Kak Evan akan menjelaskan terlebih dahulu untuk musyawarah. Musyawarah sendiri ini mencerminkan dari sila keempat. Nah, untuk keputusan bersama yang diambil di dalam musyawarah harus berguna bagi kepentingan bersama. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Kemudian soal nomor 6, bentuk pengamalan sila Pancasila berlambang kepala banteng dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah titik-titik-titik. A. Menyantuni fakir miskin. B. Perayaan hari raya keagamaan. C. Pemilihan presiden dan wakil presiden. D. Gotong royong di masyarakat. Adik-adik, untuk sila Pancasila yang berlambangkan kepala banteng itu merupakan sila keempat. Nah, untuk pilihan A, menyantuni fakir miskin ini merupakan contoh dari sila kedua. Kemudian pilihan B, perayaan hari raya keagamaan, ini merupakan pengamalan dari sila pertama. Pilihan C, pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini merupakan contoh dari penerapan sila keempat. Lalu pilihan D, gotong royong di masyarakat, ini adalah contoh dari sila ketiga. Dari penjelasan Kak Evan, berarti untuk jawaban soal nomor 6 ada di pilihan C. Soal nomor 7. Musyawarah merupakan salah satu contoh penerapan sila keempat Pancasila. Berikut azas yang harus diutamakan dalam pelaksanaan musyawarah adalah titik-titik-titik. A. Kemanusiaan. B. Kekeluargaan. C. Persatuan. D. Kemasyarakatan. Nah, untuk azas dalam pelaksanaan musyawarah adalah azas kekeluargaan. Ada di pilihan B. Kemudian nomor 8, Hilmi ketua kelas 6. Hilmi tidak segan menolong temannya yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Nilai kepemimpinan yang dimiliki Hilmi adalah titik-titik-titik. A. Cinta tanah air. B. Mengutamakan persatuan. C. Mengutamakan diri sendiri. D. Rela berkorban. Nah, di sini Hilmi tidak segan menolong temannya yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Jadi untuk nilai kepemimpinannya adalah rela berkorban di pilihan D. Lanjut lagi di soal nomor 9. Perhatikan beberapa pernyataan. Silakan adik-adik untuk dibaca dari pernyataan nomor 1 sampai nomor 4. Pertanyaannya adalah penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditunjukkan oleh pernyataan titik-titik-titik. Untuk pernyataan nomor 1, menghargai pendapat teman saat diskusi kelas. Ini merupakan contoh dari penerapan nilai kerakyatan. Berarti betul. Kemudian nomor 2, memberikan hak suara dalam pemilihan umum. Ini juga merupakan contoh dari penerapan nilai kerakyatan. Berarti betul. Lalu nomor 3, mendukung program pemerintah pusat. Ini juga merupakan penerapan nilai kerakyatan. Berarti ini adalah betul. Yang nomor 4, melaksanakan aksi unjuk rasa dengan menutup jalan. Ini jelas bertentangan dengan nilai kerakyatan, berarti salah. Nah, pertanyaannya tadi adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti ada di nomor 2 dan nomor 3. Jawabannya
ada di pilihan C. Nomor 10, berikut merupakan sikap yang mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kecuali titik-titik-titik. Adik-adik, untuk sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini merupakan sila kelima yang berlambangkan padi dan kapas. Untuk pilihan A, orang tua tidak pilih kasih terhadap anak-anaknya. Ini merupakan contoh dari penerapan sila kelima, berarti betul. Kemudian membantu teman yang jatuh dari sepeda, ini merupakan contoh dari penerapan sila kedua. Berlaku adil terhadap siapapun, ini adalah contoh sila kelima, berarti betul. Kemudian yang D, memberi tugas kelompok secara adil sesuai dengan kemampuan. Ini juga contoh dari penerapan sila kelima, berarti betul. Yang kecuali ada di pilihan B. Nomor 11, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain menunjukkan nilai yang terkandung dalam sila ke titik-titik Pancasila. Adik-adik diingat ya, tidak semena-mena terhadap orang lain. Ini merupakan penerapan dari nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian nomor 12, rela berjuang dan berkorban untuk bangsa dan negara. Merupakan wujud penerapan nilai titik-titik-titik. Nah, untuk jawaban soal nomor 12, yaitu nilai kesatuan dan persatuan. Berikutnya soal nomor 13 dan 14. Nomor 13, memecahkan masalah secara kekeluargaan dan terciptanya kerukunan dapat diraih dengan melaksanakan musyawarah. Kemudian nomor 14, suka bergotong royong, suka menolong, hidup rukun dengan siapa saja, menghargai perbedaan yang ada, merupakan perilaku yang sesuai Pancasila. Tepatnya, sila yang berlambang titik-titik-titik. Untuk nomor 14, di sini suka bergotong royong, kemudian hidup rukun. Itu merupakan contoh dari sila ketiga yang berlambangkan pohon beringin. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Bunyi sila berdasarkan simbol. Di atas adalah titik-titik-titik. Adik-adik, ini merupakan gambar dari padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini merupakan simbol dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian soal 16, banyak keuntungan yang kita dapat dari hidup saling menghargai. Tulislah 3 saja keuntungan dari hidup saling menghargai. Adik-adik, keuntungan dari hidup saling menghargai yang pertama adalah menciptakan kedamaian, mengurangi perselisihan, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Nomor 17 dan 18. Sebutkan 3 contoh penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tidak melakukan hal yang dilarang agama. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman lain ketika sedang beribadah. Nomor 18, perhatikan gambar di samping. Tulislah 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dilambangkan dengan simbol di samping. Adik-adik, nomor 18 kita lihat untuk gambarnya. Di sini adalah gambar dari rantai emas. Nah, rantai emas sendiri
Ini merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk nilai-nilainya sendiri, yang pertama adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap tolong-menolong terhadap sesama. Lalu yang ketiga adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.